Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Firmansyah Sumanto dari Prodi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Saat ini saya sedang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di Desa Lumpangkue, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Kali ini, saya akan menjelaskan media pembelajaran dengan judul Kolonialisme Belanda di Indonesia, masa-masa akhir Belanda di Nusantara. Pada tanggal 1 Januari tahun 1800, pasca dibubarkannya VOC, wilayah Nusantara diserahkan kembali pada pemerintah Belanda. Namun, pada rentang waktu tersebut, wilayah kerajaan Belanda sedang diinvasi oleh Napoleon Bonaparte dari Perancis dan membuatnya diduduki oleh Perancis. Lalu, wilayah jajahannya, seperti di Nusantara, juga diserahkan ke pemerintah Perancis yang kemudian menunjuk seorang gubernur jenderal, yakni Herman Willem Daendels. Pada masa kepemimpinannya inilah, rakyat dipaksa membangun jalan raya yang membentang dari ujung barat Jawa di Anyer hingga ke ujung timur Jawa di Penarukan, yang kebanyakan melintasi utara Pulau Jawa. Namun, belakangan diketahui bahwa Daendels sebenarnya membayar upah dari dan konsumsi para pekerja. Upah diberikan dari pemerintah kolonial kepada prefek atau residen ke bupati untuk diteruskan kepada para pekerja. Data dana dari residen ke bupati tercatat dan ada dokumennya. Sedangkan dari bupati ke pekerja sampai saat ini masih belum ditemukan. Namun, orang dulu lebih mengkambing hitamkan para penjajah. Tak lain dan tak bukan guna memupuk rasa persatuan untuk mengusir mereka. Kemudian karena kekalahan Napoleon pada saat invasi Rusia, membuat Belanda berhasil merebut kembali wilayahnya beserta jajahannya dari Prancis. Lalu, Belanda menunjuk Jan Willem Jansen sebagai gubernur jenderal menggantikan Daendels. Namun pada saat pemerintahannya, Belanda yang sedang dalam masa transisi diusir dari Pulau Jawa oleh Inggris. Kemudian wilayah Nusantara yang kali ini dikuasai oleh Inggris menunjuk Thomas Stafford Raffles sebagai gubernur jenderal yang baru. Pada masa kekuasaannya, Raffles mencetuskan kebijakan sewa tanah. Karena menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila penduduk Jawa menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa tanah yang diolahnya. Kemudian pada Kongres Wina, Inggris setuju untuk mengembalikan wilayah Nusantara ke kerajaan Belanda. Kali ini, Belanda menunjuk Baron van der Capellen sebagai gubernur jenderal. Van der Capellen kemudian menghapuskan kebijakan sewa tanah peninggalan Raffles. Dan pada tahun 1830, Johannes van der Bos tiba sebagai gubernur jenderal yang baru. Ia mulai menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel, yakni setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan, yakni 20%. Dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Kemudian pada rentang waktu tersebut, hingga pada awal abad ke-20, banyak perlawanan terhadap kolonialisme di Nusantara. Hingga pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua meletus di Eropa. Lagi-lagi, wilayah Belanda dikuasai oleh negara lain. Hal ini yang menguasainya adalah Nazi dari Jerman. Lalu, Jepang yang merupakan sekutu dari Jerman datang ke wilayah Nusantara pada tahun 1942. Dan pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda resmi menyerah tanpa syarat kepada pihak Kekaisaran Jepang dan menyerahkan wilayah Nusantara kepada Kekaisaran Jepang. Hal ini juga mengakhiri 3,5 abad pendudukan Belanda di wilayah Nusantara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Dan tetap patuhi protokol kesehatan agar pandemi ini segera berlalu. Terima kasih.